warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dampak penjajahan bangsa Eropa. Perjalanan bangsa Eropa membawa dampak yang cukup besar dalam dunia politik Indonesia pada masa penjajahan. Dampak kolonialisme penjajahan juga negara pengaruh hingga sekarang. Hal ini terlihat dari sistem pemerintahan di Indonesia sekarang yang merupakan penerapan ajaran Ries Politika yang di zaman Belanda. Penguasa pribumi tunduk pemerintah kolonialisme Belanda, penjajah Belanda tidak hanya menimbulkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat Indonesia, tapi juga mengakibatkan perubahan dalam bidang politik dan pemerintahan, perubahan struktur birokrasi pemerintahan. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia telah pemerintahan pribumi, perubahan hukum dan pengaruhnya dan peraturan hukum Indonesia kebanyakan bentuk oleh hukum para kolonial yang mana merupakan pembentukan politik hukum pemerintahan kolonial Belanda diberikan dalam pasal 131 Indonesia yang menyangkut hukum orang-orang Indonesia. Saya ingin menjelaskan bidang sosial ekonomi. Masuknya bangsa Eropa di Indonesia membawa berbagai pengaruh termasuk dalam kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Berikut merupakan dampak dari kolonialisme di bidang ekonomi. Perubahan sistem ekonomi masyarakat. Sebelum bangsa Eropa menjajah Pulau Jawa, perubahan sistem ekonomi masyarakat. Sebelum bangsa Barat menjajah Pulau Jawa, perekonomian Jawa masih dipenuhi dengan kesibukan sehari-hari rakyat yang hidup sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Kehidupan ekonomi masyarakat Jawa masih bersifat tradisional. Stratifikasi dan diferensiasi sosial masyarakat. Stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat kolonial digolongkan stratifikasi dan diferensiasi sosial masyarakat. Stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat kolonial digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu adanya diskriminasi sosial berdasarkan tingkat jabatan, tipe rumah, dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Golongan Eropa yang tinggal di Indonesia meliputi Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Swiss, dan Prancis. 2. Golongan Asia Timur dan Timur Jauh yang tinggal di Indonesia meliputi bangsa Cina, India, dan Arab. 3. Golongan pribumi ialah penduduk asli Indonesia dan golongan mayoritas Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan bidang sosial budaya. Kolonialisme memberi banyak pengaruh budaya pada rakyat di Indonesia. Bangsa Barat menganggap pribumi sebagai masyarakat kelas bawah yang derajatnya lebih rendah. A. Masuk dan berkembangnya agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Agama Kristen masuk ke Indonesia pada abad ke-16 bersamaan dengan bangsa Eropa di Indonesia. Salah satu tujuan penjelajah samudra oleh orang-orang Eropa adalah menyebarkan agama Kristen Gospel. Misionaris Portugis yang terkenal adalah Franciscus Xaverius. Ia merupakan seorang misionaris yang banyak dikenal berkat usahanya agama Katolik berkembang di Indonesia. B. Perdagangan opium di Nusantara. Bunga opium poppy memang tidak ditanam di Pulau Jawa. Setelah Belanda mendarat di Pulau Jawa pada akhir abad ke-17, mereka bersaing keras dengan perdagangan Inggris untuk membuat pasar opium di Jawa. Pada awal tahun 1800, peredaran opium sudah menjamur di seluruh pesisir utara Jawa. Dari Batavia hingga ke Tuban, Gresik, Surabaya, di Jawa Timur, bahkan Pulau Madura. Di kalangan kaum bangsawan, opium bahwa memberikan corak tertentu pada gaya hidup yang berkembang. C. Perubahan gaya fashion pribumi. Perkembangan gaya berpakaian di kalangan masyarakat Indonesia pada masa kolonial Belanda menimbulkan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat pribumi. Politik. Seiring berlakunya politik etis pada masa awal abad ke-20, masa pemerintahan kolonial di Indonesia memasuki babak baru. Hanya bangsawan dan pejabat pribumi saja yang menikmati pendidikan. Hal inilah yang menjadi latar belakang R.A. Kartini membuat sekolah khusus wanita. A. Penerapan sekolah gaya Eropa. Kemudian pada awal abad ke-20, melalui peraturan pemerintahan tahun 1818, maka pemerintahan Belanda menetapkan bahwa orang-orang pribumi diperbolehkan memasuki sekolah-sekolah Belanda. Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan ke dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda atau disebut Nederland Indie.
B. Lahirnya kaum kelas menengah pribumi atau cendekiawan. Ada upaya dari beberapa tokoh liberal Belanda, misalnya Van Deventer, untuk mengarahkan pendidikan bagi anak Indonesia dari pembebasan dari ketidakmatangan dan berdiri di atas kaki sendiri. Golongan cendekiawan atau terpelajar sadar bahwa dirinya dalam keadaan yang serba terbelakang. Mereka bangkit membentuk kekuatan sosial baru yang berjuang tidak hanya untuk perbaikan nasib dan kesejahteraan, tetapi juga untuk kemerdekaan. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.